Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Mandar dengan NIM 2102219. Jelaskan yang dimaksud pemurnian dan pembaruan. Pemurnian berarti proses atau tindakan memurnikan sesuatu dari mengotorinya supaya menjadi bersih. Tajdid sendiri dalam bahasa Arab secara etimologi yaitu menjadikan sesuatu menjadi baru atau memperbarui sesuatu. Pembaruan Islam adalah upaya menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang timbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dua, sebutkan dan jelaskan tokoh-tokoh pembaru dalam Islam disertai pokok pemikirannya. Tokoh pembaru Islam. 1. Muhammad bin Abdul Wahab. Pemikiran yang dikemukakan oleh Abdul Wahab adalah cara memperbaiki kedudukan umat Islam terhadap pemahaman tauhid yang terdapat di kalangan Islam pada waktu itu. Kedua, Muhammad Abduh. Pemikiran Muhammad Abduh, corak pemikiran teologinya adalah bersifat rasional. Menurutnya Islam adalah agama yang rasional, agama yang sejalan dengan akal, bahkan agama yang didasarkan atas akal. 3. Jamaluddin Al-Afghani. Konsep pemikiran Jamaluddin Al-Afghani bermula dari perjalanan dalam meluangkan perubahan di berbagai negara Islam yang umumnya mempunyai permasalahan umum, yaitu mengakami penjajahan, keterbelakangan pendidikan, serta dekadensi akidah. 4. Muhammad Iqbal. Pemikiran yang menarik adalah tentang pentingnya dinamika dalam hidup. Tujuan akhir seorang manusia hidup keagungan, kekuatan, dan kegairahan, sehingga semua kemampuan manusia harus berada di bawah tujuan ini. Kelima, Rashid Ridha. Pemikiran Rashid Ridha. 1. Sikap aktif dan dinamis di kalangan umat Islam harus ditumbuhkan. Kedua, umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum Jabariyah. 3. Umat Islam menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Teori terkuat dan bagaimana prosesnya. Teori terkuat masuknya Islam di Nusantara. Teori Mekah merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa dari sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut maka pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Juga ditemukan batu nisan yang bertulisan nama Syekh Rukunuddin yang wafatnya tahun 627 Masehi. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan Nusantara. Jelaskan secara rinci sejarah didirikannya Muhammadiyah dan profil singkat dari Kiai Ahmad Dahlan. Sejarah didirikannya Muhammadiyah pada bulan Zulhijjah atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, yakni 18 November 1912, adalah sebuah peristiwa penting bagi sejarah Muhammadiyah. Ini menandai lahirnya gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia yang mempelopori pemurnian dan pembaruan Islam di negara berpenduduk agama Islam terbesar dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang kiai alim cerdas dan berjiwa pembaru, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota Santri Kauman Yogyakarta. Kota Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan
untuk menisbahkan. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menisbahkan atau menghubungkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Profil Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang tokoh gerakan dan pembaharu Islam Indonesia yang telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional dari pemerintah Republik Indonesia. Kiai Ahmad Dahlan mempelopori lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah. Lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868, wafat pada tanggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta. Nomor 5. Matan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, biasa disingkat MKCH. 1. Muhammadiyah adalah gerakan berasas Islam, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam sebenar-benarnya. Kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran. 4. Muhammadiyah belajar untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Kelima, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber kekayaan. Hakikat dan sifat Muhammadiyah. 1. Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah. Kedua, Muhammadiyah merupakan gerakan yang berasaskan Islam. Ketiga, Muhammadiyah mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Tujuan. 1. Untuk mencapai dan tujuan Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajwid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Kedua, usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan yang macam penyelenggarannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Ketiga, penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program dan kegiatan adalah pimpinan Muhammadiyah. Fungsi. Sebagai pedoman utama semua anggota dan pengurus dalam membuat berbagai peraturan organisasi serta menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam sebenar-benarnya. Identitas Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Identitas Muhammadiyah dapat diidentifikasi sebagai gerakan, yakni Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Sistem keorganisasian di Muhammadiyah memiliki sistem keorganisasian yang terbentuk dengan proses yang panjang, merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen untuk mencapai tujuan. Di Muhammadiyah ada namanya sistem paham yang memiliki 4 unsur penting, yaitu keyakinan hidup, tujuan hidup, ajaran hidup, dan langkah serta cara yang dilakukan untuk menempuh tujuan hidup. Nomor 9. Apa itu organisasi otonom Muhammadiyah? Dan sebutkan ortom-ortom Muhammadiyah yang ada. Organisasi otonom Muhammadiyah ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri. Adapun ortom Muhammadiyah yaitu 1. Aisyah, 2. Pemuda Muhammadiyah, 3. Nasiyatul Aisyah, 4. Ikatan Pelajar Muhammadiyah, 5. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, 6. Tapak Suci Putra Muhammadiyah, 7. Hizbul Watan. Apa yang membedakan Muhammadiyah dengan organisasi Islam yang lain, NU, Wahdah, Islam, dan lain-lain? Pembentukan Muhammadiyah banyak merefleksikan pada perintah Al-Quran. Selain itu, gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial pendidikan masyarakat yang lebih
lebih maju dan terdidik. NU saat ini tidak hanya dikenal sebagai kelompok tradisional, tetapi juga dikenal juga sebagai penggagas beberapa kebijakan yang sangat berpengaruh kepada umat. Sedangkan Wahda Islamiyah adalah organisasi dan gerakan Islam yang memilih jalan wasatiyah atau tengah moderat sebagai frame gerakannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.